60 menit sekarang juga. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Welcome to BCA. Kita sedang membahas bukunya dari Kang Arul, yaitu Writepreneurship. Sebenarnya Writepreneurship ini kita langsung ngobrol aja sama Kang Arul ya. Ini terminologi sendiri atau ada? Sebenarnya itu digabung-gabungin aja sih. Oh, gitu. Ya. Apa Tapi beberapa orang udah pernah menggunakan itu ya. Dari kata writer, dia penulis, yang satunya lagi entrepreneurship. Jadi kalau kita entrepreneurship kan udah kenal ya, jiwa mandiri, tidak tergantung orang, kalau bisa menciptakan peluang. Nah, saya ingin menggabungkan bahwa penulis itu dia bisa berjiwa mandiri dan menciptakan peluang sendiri. Nah itu yang penting perlu diketahui gitu, bahwa dalam sekedar menulis saja tentunya ada trik-triknya juga gitu kan. Di sini ditulis juga bahwa semua rahasia yang mesti Anda ketahui agar sukses jalani profesi sebagai penulis. Jadi untuk Anda yang mau menjadi penulis atau berbakat menjadi penulis, ada baiknya membaca buku ini, sekaligus juga kita gali dulu nih dari penulisnya. 278 buku telah diselesaikan oleh Kang Arul selama 13 tahun berkarya sampai dengan November, itu 278, and still going strong ya. Mungkin 300 dalam Desember ini, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas waktu pertama kali menulis Kang Arul tahun 97 ya. 97. Buku apa yang ditulis waktu itu pertama kali? Kalau 97 saya nulis tentang biografi Muhammad Nasir. Dan bagaimana ceritanya sampai awalnya itu jadi seorang penulis dan sekarang akhirnya sudah menulis sekian banyak buku, itu bisa diceritakan mungkin sedikit perjalanannya. Sebenarnya saya nulis itu dari SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Saya suka nulis, saya kebetulan di rumah orang tua langganin majalah gitu kan. Saya senang bacanya. Pertama sekali saya nulis cerpen, cerita pendek, kemudian coba-coba nulis, minjem mesin tik tetangga. Sampai sekarang mesin tiknya masih ada, saya tanya tetangga, masih simpan ya. Bersejarah tuh ya. Ya, nulis coba seperti itu. Kemudian SMA saya juga nulis, mudah mulai diterbitin di media. Kemudian kuliah di UKM, unit kegiatan mahasiswa, pegang koran kampus, kemudian kerja menjadi wartawan, jurnalis, kemudian terus-terusan menulis itu. Kesibukan sehari-hari jadi apa saja sekarang? Sehari-hari selain ngajar, kemudian saya jadi editor online di wartakotalive.com. wartakotalive.com. Dari sekian banyak buku yang ditulis, dari sekian banyak tulisan atau karya dari Kang Arul, mana yang paling berkesan? Kalau saya melihatnya semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Kalau gitu pertanyaannya langsung deh. Mana yang eksemplarnya paling banyak deh? Sepengetahuan saya, karena masing-masing beda Mas Fardi ya. Kalau di buku ada beberapa kayak buku biografinya Hidayat Nur Wahid atau biografinya Ahmadinejad, itu saya nulis dengan nama samaran. Tapi kalau seandainya menulis artikel, esai dengan segala macam juga banyak juga. Saya melihat bahwa setiap buku itu bagi saya itu punya kesan tersendiri gitu. Semuanya ada kesan tersendiri. Seperti halnya saya juga dalam membawakan acara, pasti setiap acara mempunyai kesan dan juga hal-hal tersendiri lah dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini dituliskan bahwa semua rahasia yang mesti Anda ketahui agar sukses jalani profesi penulis. Sebenarnya bagaimana cara menulis yang baik? Kalau saya sih, kalau dalam buku Writepreneurship, menulis yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika kita menulis, kita bisa memberikan apa sih yang perlu orang baca gitu loh. Jadi kalau selama ini, kalau saya boleh menyebutnya sebagai penulis tradisional, dengan cara tradisional, dia menulis dulu baru menawarkan ke penerbit. Nah, kalau dalam Writepreneurship, seorang penulis harus tahu nih, ketika dia ingin menulis, penerbit mana yang mau menerbitkan. Itu satu. Jadi sudah ada targetnya. Sudah ada targetnya. Kalau perlu, dan selama ini yang saya lakukan adalah penerbit harus bilang iya dulu. Iya, judulnya ini, temanya ini, baru kita tulis. Jadi banyak waktu yang bisa kita hemat. Yang kedua, banyak penulis yang tidak pernah melihat peluang pasarnya. Jarang, mungkin bisa jadi jarang datang ke toko buku, melihat atau bertanya ke orang lain apa yang dia perlukan. Sekedar menulis saja. Sekedar menulis saja. Saya ingin menulis gitu. Nah, kalau dalam Writepreneurship, dia harus datang ke sana. Dia harus melihat apa buku yang sedang ada di pasar, atau kalau bisa melihat peluang yang berbeda, menciptakan peluang baru. Sebagai contoh, kalau ada buku tentang makanan sehat untuk ibu hamil, kalau Writepreneurship harus berpikir lebih jauh, bikin buku yang lain, makanan berbahaya bagi ibu hamil. Jadi kalau makanan sehat kan dia bisa cari ke orang tuanya, tapi kalau makanan berbahaya,
mereka belum tentu dapat informasi yang akurat gitu. Betul. Oke. Jadi harus melihat dari sudut pandang yang lain mungkin begitu ya. Sudut pandang yang lain. Ada yang idealis seperti yang tadi tidak melihat market seperti apa, ada yang jeli akan pasar atau peluang bisnis. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan kedua-duanya? Kalau saya melihat begini Mas Ferdi, kalau penulis yang idealis dengan penulis yang melihat bisnis atau dalam pengertian entrepreneurship itu, saya pasti akan tanya dulu. Menulisnya itu sekedar hobi, menyalurkan bakat atau mengisi waktu luang, atau ingin menjadikan menulis sebagai profesi. Kalau sekedar hobi ya dia boleh idealis, silakan 1 tahun dia nulis 1 atau 2 tahun nulis 1. Tapi kalau seandainya dia itu penghasilan, mencari duitnya dari menulis buku, maka tidak bisa dia berpikir bahwa 1 tahun dia menulis 1, karena buku itu kan barang dagangan, penerbit adalah bisnis. Kalau 1 tahun bukunya bestseller, dapat miliaran, oke, dia safe. Tapi ketika terbit, ternyata hanya laku 100-200, royaltinya dikit, nggak bisa dapat apa-apa. Nggak bisa dapat apa-apa. Bayar listrik juga bingung. Susah. Betul. Susah lagi untuk ngetik lagi di ininya lagi ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ketika melihat penulis yang pasar seperti itu, yang tidak idealis, adalah dia bisa melihat peluang. Dan peluang itu tidak hanya buku, di koran dia juga bisa nulis. Karena ada salah satu koran nasional hanya cukup nulis 1/4 halaman, dia bisa dapat 350.000. Atau menulis opini di sebuah koran nasional bisa dapat 1.500.000. Jadi peluangnya ada di mana saja sebenarnya? Sebenarnya peluangnya di mana saja. Tapi kan ada ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab langsung oleh Kang Arul. Ada banyak sebenarnya penulis yang baik di Indonesia ini. Ada banyak sekali buku-buku yang baik, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Ada triknya? Kalau saya melihatnya itu di data. Di data, dan menulislah ketika kita menulis selaku pembaca. Jangan ketika kita menulis kita memposisikan diri kita sebagai penulis. Karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembaca, kita sudah tahu apa sih yang pembaca butuhkan. Seringkanlah jalan-jalan, tanya orang ketika dalam proses menulis, kalau saya nulis seperti ini, bagaimana sih kalimatnya? Kena enggak? Gitu kan? Terus kita harus tahu dulu pangsa pasarnya itu apa. Jadi setiap buku itu adalah produk yang punya pangsa pasar. Captive marketnya jelas. Kalau pangsa pasarnya adalah ibu-ibu di desa yang pendidikannya mungkin gaya bahasanya harus disesuaikan. Nggak bisa agak tinggi-tinggi. Tapi kan pernah saya baca juga ada 9 kesalahan penulis gitu. Itu yang membuat akhirnya penulis tidak sukses. Apa saja sih, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi pada pemirsa? Salah satunya adalah dia menyerahkan penjualan buku itu hanya pada penerbit. Artinya penulis selesai menulis, kasih penerbit, dia tinggal nunggu royalti. Itu saya melihatnya sebagai salah satu kesalahan penulis. Padahal penulis dan penerbit itu levelnya saling membutuhkan. Dan ingat ketika di toko buku kan ribuan. Bisa jadi buku kita pas masuk hari ini, 2 hari kemudian ditaruh di rak yang paling bawah. Ditutupi oleh buku-buku yang lain. Displaynya ya. Nah, penulis harus sering rajin-rajin cek bukunya, lihat bukunya ada di mana. Kalau ada di bawah, ya iseng-iseng lah, pindahin ke atas biar ketika orang kerak dia ngelihat seperti itu. Terus yang kedua, dia juga harus melakukan promosi. Sekarang kan ada jaringan sosial kan banyak, ada Facebook, ada Twitter. Ya, bantulah penerbit untuk menjual buku itu ke teman-teman dengan segala macam. Nah, saya lihat salah satu kesalahan penulis seperti itu, hanya menyerahkan semuanya kepada penerbit. Dia tidak membantu support dari sisi publikasinya, penjualannya, kemudian juga melihat peluang-peluang apa yang bisa dilakukan oleh si penulis tersebut. Kita lanjutkan lagi Kang Arul, semakin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, pastikan terus Anda bersama kami di Welcome to BCA. Kita akan kembali setelah info perbankan berikut. Kalau saya mengatakan jangan nulis sambil ngedit. Jadi lupakan dulu titik koma, lupakan dulu paragraf ini, kata-katanya betul atau salah.